Kamu pernah nggak ngeliat orang posting sesuatu terus langsung kepancing buat komentar, "Ah lebay banget sih," atau, "Coba gue yang jadi dia, gue pasti lebih baik." Tapi sebelum sok bijak nyemangatin orang atau nyalahin mereka, pernah nggak kita introspeksi diri sendiri dulu? Nah, hari ini kita bakal bahas pesan dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang bakal bikin kamu mikir dua kali sebelum komentarin hidup orang lain. Simpel sih, tapi dalam banget maknanya. Jadi begini, beliau bilang, nasihati dirimu dulu sebelum menasihati orang lain. Kamu harus lebih peduli sama nasib dirimu sendiri. Jangan sibuk melihat orang lain kalau dirimu sendiri masih berantakan. Gila, ini kalimat sederhana tapi ndang banget. Bayangin, kita tuh sering banget sok suci ngatur orang, padahal diri sendiri aja masih acak-acakan. Contoh nih, kamu marahin teman yang jarang baca Al-Quran, ternyata kamu sendiri terakhir baca Quran pas zaman Covid. Atau kamu nyinyirin cewek yang pakai outfit, kurang syar'i, tapi kamu sendiri follow IG model bikini. Nah, hipokrit kan? Makanya, pesan Syekh Abdul Qodir ini tuh sebenarnya self-check. Kamu bukan malaikat, jangan merasa paling suci. Fokus ke diri sendiri dulu. Beresin, sampel, sebelum momentarin produk orang. Kritik itu hak orang lain juga. Kalau kamu bebas ngomelin orang, siap-siap dikritik balik. Jadi intinya, sebelum kamu buka mulut buat ngatur hidup orang, tanya diri sendiri. Gue udah layak ngasih nasihat? Atau jangan-jangan gue cuma lagi pengalihan dari masalah gue sendiri? Ternyata, sains sudah membuktikan, otak kita tersumbat dopamin tiap kali nyinyirin orang. Makanya susah banget berhenti. Tapi tenang, hari ini kita bedah 3 alasan psikologi kenapa kita kecanduan ngatain orang lain. Alasan pertama, ngatain orang sama dengan vaksin ego. Penelitian Universitas Texas bilang, saat kita nyalahin orang, otak kita mengeluarkan senyawa yang bikin merasa lebih superior. Ini cara licik otak, biar kita nggak ngerasa insecure. Alasan kedua ini dalam banget, kita sering nyibuk ngurusin orang lain karena takut ngeliat kegagalan sendiri. Kayak bocah yang teriak, "Lihat itu ada yang jatuh," padahal dia sendiri lagi di jurang. Terakhir ini yang bahaya. Di medsos, nyinyir itu viral. Algoritma mendorong konten negatif karena bikin engagement tinggi. Kita dikondisikan jadi hakim-hakim kecil yang saling lempar batu. Tapi ada rahasia besar. Sebenarnya semua ini bisa dimatikin.
Gimana caranya? Nanti kita bahas di bagian terakhir. Bayangin kalau kita punya remote control yang bisa matiin kebiasaan nyinyir. Well, ternyata kita bisa bikin remote versi diri sendiri. Ini 3 tombol ajaibnya. Tombol pertama, pause sebelum komentar. Setiap kali mau ngatain orang, tanya 3 hal. Aku udah perfect di area ini belum? Apa motivasi aku ngomong ini? Kalau komentar ini dibalik ke aku, sakit nggak? Tombol kedua ini keren, ganti kritik jadi penasaran. Daripada bilang, "Dih lebay banget sih," coba ganti dengan, "Apa ya yang bikin dia kayak gini?" Ini melatih empati tanpa harus setuju. Tombol terakhir, 7 Day No Judge Challenge. Caranya, unfollow akun yang bikin kamu seneng nyinyir. Tiap mau komentar negatif, screenshot terus hapus. Reward diri sendiri kalau bisa 1 hari clean. Tapi ingat guys, perubahan itu proses. Gak usah nyalahin diri sendiri kalau masih keceplosan. Yang penting, apa yang terjadi ketika kamu berhenti jadi hakim dadakan dan fokus ke diri sendiri? Hasilnya luar biasa. Ini kisah nyata perubahan yang bisa kamu alami. Pertama, ketenangan pikiran yang gak ternilai. Riset Universitas Stanford membuktikan, mengurangi kebiasaan menghakimi orang lain menurunkan stres hingga 40%. Kamu jadi punya lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kedua, hubungan pertemanan dan keluarga jadi lebih tulus. Ketika kamu stop nyinyir, orang-orang mulai terbuka dan percaya padamu. No more friendship based on gossip. Ketiga, waktu yang biasanya terbuang untuk stalking dan nyinyir, sekarang bisa dipakai untuk self-development. Bayangkan kalau 2 jam per hari yang biasanya untuk scroll medsos negatif, kamu alihkan untuk belajar skill baru. Yang terpenting, ketika kamu berhenti mengkritik orang lain, kamu mulai punya mental space untuk mencintai dan menerima diri sendiri. Dan percayalah, itu adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan untuk dirimu. Oke guys, sekarang waktunya live demo. Kita bakal praktekin langsung cara berhenti nyinyir dalam 3 situasi sehari-hari yang paling sering bikin kita gagal fokus. Siap-siap kaget sama hasilnya. Nah ini nih ujian pertama, ketika lihat postingan orang yang bikin kita pengen komentar pedas. Daripada langsung typing, kita coba teknik 5 detik magic. Tarik napas dalam. Tanya, ini urusan gue? Scroll away. Gampang kan? Situasi kedua, ketika teman mulai gosip. Daripada ikutan nyinyir, coba alihkan pembicaraan pakai formula ajaib. Waduh gue juga pernah ngerasa gitu sih, mungkin kita bisa bla 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 bla. Cut to solution.
Lihat, obrolan jadi produktif. Nah, ini yang paling berat, ketika kita pengen marah atau nyinyir secara spontan. Teknik stop and sweat. Stop, jeda 3 detik. Tarik napas. Observe, amati perasaan sendiri. Pilih respon alternatif. Lihat, kurang dari 15 menit aja kita sudah bisa mengubah pola respon. Bayangkan kalau ini jadi kebiasaan sehari-hari, hidup pasti lebih damai dan produktif. Remember guys, setiap kali kamu tidak nyinyir, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Coba teknik ini tiap hari, mulai saat ini dan catat reaksimu. Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Dari HR. Bukhari Muslim. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi saudaraku, sebelum lidah ini tergelincir mengomentari orang lain, ingatlah, setiap kata yang keluar adalah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lindungilah kami dari kebiasaan mencela, dan anugerahkanlah kami hati yang sibuk memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Jika video ini bermanfaat, bagikan sebagai amal jariah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.